Kalau dengar tentang financial freedom, apa sih yang sobat pikirkan? Pastinya banyak sekali nih yang berpikir kalau financial freedom ini berarti bisa membeli barang sesuka hati, healing setiap saat, atau bisa membeli makanan apapun yang disuka. Siapa sih yang gak mau ngerasain financial freedom? Tapi tahu nggak sih arti dari financial freedom yang sebenarnya bukan seperti yang kita bahas tadi ya? Ternyata masih banyak yang belum paham arti financial freedom sehingga berekspektasi berlebihan. Padahal financial freedom bisa dicapai dengan sederhana, asalkan sobat punya target keuangan yang jelas. Seberapa besar uang dan penghasilan yang kamu inginkan, kamu bisa mulai dari target yang simple dan realistis. Jadi, financial freedom ini merupakan keadaan ketika seorang individu telah mencapai kemapanan dalam kondisi keuangannya. Ketika individu tersebut sudah mencapai kebebasan finansial, kekhawatiran dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akan berkurang. Keadaan ini bukan berarti menggunakan keuangan secara berlebihan ya sobat. Namun, mempunyai keuangan yang bisa digunakan sampai hari tua dengan mempunyai keuangan yang cukup untuk hidup, memiliki tabungan, dana darurat, serta tidak memiliki utang kepada orang lain. Lalu, harus punya uang berapa banyak ya biar bisa merasakan financial freedom? Yang pertama, tentukan target penghasilan. Dalam menentukan target, sobat harus bisa memperhitungkan 3 hal yang utama, yaitu ada biaya hidup harian, dana tabungan darurat, dan juga dana investasi. Dari perhitungan tersebut, sobat harus bisa memikirkan apakah keuangan yang sobat dapatkan bisa disesuaikan dengan kebutuhan sobat. Misalkan, sobat bekerja dan mendapatkan gaji sebesar 4 juta. Lalu sobat harus bisa menentukan, apakah dengan gaji 4 juta ini bisa hidup dengan gaya hidup yang diinginkan atau tidak. Sobat juga bisa loh punya target gaya hidup yang lebih tinggi, asal masih realistis untuk dicapai ya. Setelah menghitung seluruh kebutuhan hidup setiap bulannya, ternyata sobat membutuhkan 10 juta setiap bulannya. Tapi, sobat masih bisa loh mencukupi semua itu dengan mencari pekerjaan tambahan di luar jam kantor. Ini juga berkaitan dengan poin yang kedua, yaitu menentukan target bulanan. Setelah sobat mengetahui kebutuhan bulanan yang mencapai 10 juta, maka total 10 juta itu bisa didapatkan dari penghasilan bebas atau bukan dari gaji. Dari sini, mulai tentukan target tahunan. Misalnya, setiap tahunnya, sobat harus bisa mencapai 20% dari target. Artinya, dalam 1 tahun ke depan, penghasilan di luar gaji sobat harus sudah stabil sebesar target yang sudah ditentukan. Demikian pula dengan tahun-tahun berikutnya. Tidak perlu target yang terlalu tinggi, asal masih realistis untuk dicapai. Yang ketiga, miliki dana darurat dan investasi. Tidak ada jaminan kalau penghasilan bebas yang sobat miliki akan terus stabil. Jadi, dana darurat dan investasi akan sangat penting dan sebisa mungkin prioritaskanlah untuk menabung. Untuk tabungan dana darurat yang optimal, sobat bisa mencoba reksadana pasar uang yang mudah dicairkan kapanpun tanpa penalti. Sedangkan untuk investasi jangka panjang, kamu bisa mencoba reksadana saham yang imbal hasilnya sangat baik pada periode investasi yang panjang. Untuk mempelajari investasi, sobat juga tidak boleh asal mempelajarinya. Jika sobat ingin investasi seperti pasar modal, juga harus mempelajarinya lebih detail lagi atau mengikuti pelatihan seperti Certified Securities Analyst atau Certified Technical Analyst di CSA Institute. Jadi, sobat harus bersiap-siap ketika pekerjaan bebas kamu suatu saat terganggu. Dana darurat dan investasi inilah yang bisa menyelamatkan kamu. Sudah tahu kan sekarang sobat harus menyiapkan uang berapa banyak untuk mencapai financial freedom? Kalau sobat sudah merasakan financial freedom atau belum? Yuk share pengalaman sobat di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk terus dukung channel CSA Institute ini dengan like, subscribe, dan share kalau kamu merasa video ini bermanfaat ya sobat. See you in the next video.